Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatkia dengan NIM G00230008 dari kelompok B1. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Broadband area. Jadi bisa dilihat dari sini, Broadband area itu ada banyak banget, tapi di sini aku bakal jelasin sesuatu dan fungsi dari masing-masing dari Broadband area itu sendiri. Nah, pertama itu kita punya area 4, area broadband 4. Nah, area broadband 4 ini dia tuh adalah area motorik, dimana fungsinya itu untuk mengontrol gerakan volunteer, wajah, dan juga ekstremitas. Nah, dia tuh area 4 ini area motorik primer. Kemudian broadband 6, area broadband 6 ini dia area motorik sekunder. Nah, fungsinya tuh untuk menggerakkan gerakan volunteer yang dia tuh akan berikatan dengan traktus ekstrapiramidalis. Sedangkan kalau yang 4 ini dia tuh akan berikatan dengan traktus piramidalis. Kemudian selanjutnya itu di 312. Nah, 312 ini dia tuh area sensorik primer. Nah, area sensorik primer ini dia tuh untuk mengenali kayak suhu, kemudian nyeri, kayak nyeri tekan, kemudian kayak kerabaan seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian 44 dan juga 45. Nah, 4445 ini dia tuh area bicara motorik. Nah, area bicara motorik ini dia tuh untuk mengontrol aspek bicara, dari aspek bicara motorik. Nah, selanjutnya ini ada daerah 39, 40 dan juga 22. Ini area bicara sensorik. Nah, di sini dia fungsinya itu untuk pengolahan, kemudian pemahaman dan interpretasi bahasa, baik dia melalui lisan ataupun melalui tulisan. Oke, kemudian 41 dan juga 42. Nah, 41 dan 42 ini dia tuh area auditori primer. Nah, area auditori primer itu fungsinya untuk menerima rangsangan suara, jadi untuk kayak mendengar gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke nomor 22, broadband 22. Nah, broadband 22 ini dia tuh area auditori sekunder. Nah, fungsinya tuh untuk asosiasi dari pendengaran. Setelah itu 17. Nah, 17 ini dia area visual primer. Nah, area visual primer ini untuk kayak rangsangan cahaya, dia tuh untuk melihat gitu. Jadi gimana kita tuh bisa melihat tuh dia dari si area broadband 17 ini. Kemudian area 18 dan 19 ini dia tuh area visual sekunder, dimana dia tuh untuk melihat, tapi dia tuh bagian kayak warna. Jadi kalau misalnya ada lesi di sini, dia tuh bakal terjadi buta warna gitu. Oke, selanjutnya daerah 43. Nah, daerah 43 ini dia tuh namanya area gustatorik. Nah, area gustatorik tuh untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Jadi kalau kita makan itu yang bisa merasakan, ya kan kita bisa merasakan sesuatu. Nah, itu dari area broadband 43 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tentang traktus piramidalis dan juga traktus ekstrapiramidalis. Nah, pertama kita masuk ke traktus piramidalis. Oke. Nah, traktus piramidalis itu dia tuh pertama dia dari jaras area itu dari motorik primer dan motorik sekunder. Yang tadi dia tuh di area broadband 4 dan juga broadband 6, yang dia tuh akan berjalan ini melewati talamus ya. Dia melewati talamus dan dia akan berjalan ke medula spinalis. Nah, setelah itu dia tuh di sini tuh akan menyilang gitu, ya kan? Nah, dia tuh akan menyilang di bawahnya si medula spinalis ini. Nah, ini tuh disebut dengan diskusatio pyramidum. Nah, sisanya yang dia tuh tidak menyilang, nah dia tuh akan terdapat di funiculus anterior, ya kan? Dia di funiculus anterior. Nah, sebagai namanya traktus corticospinalis anterior. Nah, traktus ini itu akan dia tuh berasal dari cell beds yang berjalan descendants
dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Selanjutnya kita akan lanjut ke extrapyramidalis. Nah, extrapyramidalis ini dia kan tadi dari Brodmann 6 ya. Nah, itu dari sini, dari Brodmann 6. Dia tuh extrapyramidalis itu terdiri dari beberapa traktus. Nah, pertama itu ada traktus vestibula spinalis. Yaitu yang mengatur keseimbangan dan tonus otot. Kemudian ada traktus reticulospinalis. Yaitu ventrolateral dari pons gitu. Kemudian selanjutnya ada traktus reticulospinalis lateralis. Nah, dia tuh dari medula oblongata. Kemudian ada traktus tectospinalis. Nah, dia tuh dari mesencephalon mesencephalon akan menuju ke medula spinalis gitu. Nah, dia tuh pada bayi dia tuh masih belum sempurna. Jadi tidak bisa memegang dan mempertahankan benda-benda lunak di tangannya gitu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang encephalon. Jadi encephalon itu adalah bagian utama dari sistem saraf pusat yang dia tuh letaknya ada di dalam krani. Nah, encephalon ini dia akan dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada cerebrum, kemudian yang kedua ada cerebellum, sama ada truncus cerebri. Nah, pertama itu ada cerebrum. Nah, cerebrum ini dia tuh bagian encephalon yang paling besar. Nah, dia tuh letaknya ada di fossa cranii anterior et media. Dia tuh terdiri dari ada 2 belahan, yaitu hemispherium cerebri dextra dan hemispherium cerebri sinistra. Nah, hemispherium cerebri ini dia tuh bakal dipisahkan oleh fissura longitudinalis cerebri dan dia akan dihubungkan oleh corpus callosum. Oke, baik. Corpus cerebri sendiri itu merupakan bagian terluar dari cerebrum yang tersusun atas lipatan-lipatan yang disebut dengan gyrus. Lipatan itu gyrus. Nah, kalau fissura atau sulcus dia tuh kayak lekukan gitu. Nah, di sini cerebrum itu dibagi menjadi beberapa lobus. Yang pertama ada lobus frontalis, ini pink. Kemudian ada lobus parietalis, kemudian ada lobus temporalis, ada lobus occipitalis, kemudian ada lobus limbicus dan lobus insula. Baik, selanjutnya pertama-tama kita bakal bahas tentang sulcusnya terlebih dahulu. Nah, sulcus di sini dibagi jadi 4. Pertama ada sulcus centralis, dia yang membagi antara si gyrus precentralis dan gyrus postcentralis. Ya di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada sulcus lateralis, dia tuh memisahkan lobus temporalis dan juga lobus frontalis dan juga parietalis. Kemudian ada sulcus parieto-occipitalis. Nah, ini di sini. Nah, sulcus parieto-occipitalis tuh kayak namanya, dia tuh memisahkan antara lobus parietalis dengan lobus occipitalis. Kemudian ada lobus calcarina. Nah, kalau lobus calcarina itu dia tuh ada di bawah sulcus calcarina. Sulcus calcarina itu dia ada di bawah dari ujung posterior corpus callosum hingga polus occipitalis. Nah, dia tuh berada di facies medial hemispherium cerebri. Jadi dia ada di bawah. Untuk gyrusnya ini dia pertama ada gyrus frontalis di bagian depan sini. Nah, gyrus frontalis tuh pertama ada gyrus di sini ada gyrus precentralis. Dia tuh di antara sulcus precentralis dan juga sulcus centralis. Nah, kemudian ada gyrus frontalis medius. Nah, gyrus frontalis medius tuh di antara sulcus frontalis dan juga di antara sulcus frontalis superior. Kemudian superior et inferior. Kemudian ada gyrus frontalis superior. Nah, gyrus frontalis superior ini dia dipisahkan oleh sulcus frontalis superior. Kemudian ada gyrus frontalis inferior. Dia di sini juga ada sulcus, sulcus frontalis inferior. Oke, kemudian selanjutnya kita langsung ke bagian lobus di parietalis. Nah, di sini kita bisa lihat di parietalis ini dia ada 3 gyrus ya. Pertama ada gyrus postcentralis di sini.
Nah, gyrus postcentralis itu dia letaknya di antara sulcus centralis dan juga sulcus postcentralis ya. Kemudian ada gyrus lobus precentralis superior, parietalis superior. Ada lobus parietalis superior dan juga di sini ada lobus atau gyrus parietalis inferior. Nah, mereka ini dipisahkan oleh sulcus interparietalis kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita langsung ke gyrus di lobus temporalis. Nah, di lobus temporalis ini dia pertama ada gyrus temporalis superior. Nah, gyrus temporalis superior ini dia berada di inferior dari sulcus lateralis dan di superior dari sulcus temporalis superior. Kemudian selanjutnya ada gyrus temporalis medius. Nah, gyrus temporalis medius itu dia di antara sulcus temporalis superior dan juga di sulcus temporalis medius. Nah, kemudian yang terakhir ada gyrus temporalis inferior. Nah, dia tuh berada di inferior sulcus temporalis medius. Jadi di bawahnya sulcus temporalis medius. Oke, kita ke bagian gyrus occipitalis. Nah, gyrus occipitalis ini dia di bagian sini. Dia tuh ada gyrus occipitalis superior, kemudian ada gyrus occipitalis inferior dan juga ada gyrus occipitalis superior et inferior yang dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Kemudian nanti juga ada gyrus lobus limbicus. Dia tuh ada di facies medialis hemispherium cerebri. Dia tuh mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Nah, di sana ada gyrus seguli, ada gyrus parahipocampalis, kemudian ada area subcallosi dan formatio hippocampi. Kemudian ada gyrus lobus insulae. Dia tuh berada di sulcus lateralis cerebri sylvie. Dan di sana ada gyrus longus insula, ada gyrus brevis insula, ada gyrus longus dan brevis insula yang dipisahkan oleh sulcus centralis insula. Kemudian ada sulcus circularis insula yang dia tuh mengelilingi gyrus insula. Terus juga ada limen insula. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang serabut-serabut yang ada di cerebrum. Nah, yang pertama ini ada serabut proyeksi. Nah, serabut proyeksi ini dia tuh serabut saraf aferen dan eferen yang berjalan dari korteks cerebri menuju brainstem maupun sebaliknya. Nah, serabut proyeksi ini terdiri dari pertama ada kapsula interna, dia di sini. Nah, kapsula interna ini dia kumpulan serabut eferen yang berasal dari korteks cerebri. Nah, kapsula interna ini dia berada di antara nucleus caudatus dan nucleus lentiformis dan thalamus. Nah, kapsula interna ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada crus anterius, dia yang memisahkan nucleus caudatus dengan lentiformis. Kemudian ada crus posterius memisahkan thalamus dengan cellus lentiformis. Kemudian ada genu yang mempertemukan crus anterius dan et crus posterius. Kemudian selanjutnya ada corona radiata. Nah, corona radiata itu dia di sini. Nah, dia itu serabut proyeksi yang menyebar ke semua korteks cerebri atau aferen. Nah, letaknya tuh di medial serabut asosiasi. Tapi dia tuh berpotongan dengan serabut commissura corpus callosum et commissura anterior. Oke. Selanjutnya ada raditio optica. Dia tuh merupakan penjalanan serabut saraf dari crus posterius capsula interna menuju viscera calcarina. Oke, kita lanjut ke serabut komnisura. Nah, serabut komnisura ini dia tuh serabut yang menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium. Nah, jadi serabut komnisura ini terdiri dari ada 6. Pertama ada corpus callosum. Corpus callosum itu sebenarnya di sini ini. Ini corpus callosum. Kemudian ada komnisura anterior. Ini komnisura anterior. Ini corpus callosum ya. Komnisura anterior itu nih, di sini juga kelihatan. Oke. Kemudian ada komnisura posterior. Kemudian ada komnisura hippocampi, kemudian komnisura fornicis dan komnisura habenularum. Oke, selanjutnya kita lanjut ke serabut asosiasi. Nah, serabut asosiasi ini dia tuh menghubungkan korteks yang berjalan tetapi masih di hemisferium yang sama. Nah, serabut asosiasi ini dia terdiri dari 2, yaitu serabut asosiasi pendek yang menghubungkan antara gyrus yang berdekatan dan serabut asosiasi yang panjang. Contohnya. Oke,
Oke, selanjutnya ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini dikelompokkan ada substansia grisea atau nukleus yang terletak di sentral hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Nah, ganglia basalis ini terdiri dari nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus amygdaloideum, dan claustrum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang medula spinalis. Jadi, medula spinalis ini adalah struktur yang paling penting dalam sistem saraf pusat yang terletak di dalam tulang belakang. Dia itu berbentuk seperti tabung panjang gitu dan rapuh. Medula spinalis ini terbentang dari truncus cerebri, dari tadi yang truncus cerebri di bagian atas hingga ke bagian bawah punggung. Nah, di sini dia punya dua struktur, ada struktur eksterna dan juga interna. Nah, untuk struktur eksternanya dia tuh ada visura. Pertama ada visura media anterior. Nih, visura media anterior. Kemudian ada sulcus media posterior. Kemudian ada sulcus anterolateris. Kemudian ada sulcus posterolateris. Nah, untuk sulcus anterolateris itu dia tempat keluarnya radix anterior. Kalau sulcus posterolateris dia tempat keluarnya radix posterior. Oke, selanjutnya untuk struktur internalnya dari medula spinalis itu pertama ada substansia alba. Dia tuh warnanya putih karena isinya tuh ada serabut saraf yang terselubung mielin. Nah, substansia alba ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada funiculus anterior, kemudian ada funiculus lateral, dan juga funiculus posterior. Kemudian selanjutnya ada substansia grisea. Itu warnanya lebih ke abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Nah, di tengahnya terdapat kanalis centralis yang artinya akan terisi LCS. Selanjutnya kita masuk ke plexus dari medula spinalis. Plexus di medula spinalis ini terdiri dari 3 bagian, yakni plexus cervicalis di sini, nyamping ini. Ada plexus brachialis, kemudian ada plexus lumbosacralis. Ini. Kemudian ada lumbalis. Kemudian ada sacralis, dan juga ada coccygeus. Nah, untuk plexus cervicalis, dia ini dibentuk oleh mus primari ventralis dan juga nervus cervicalis 1-5, yang dia itu berasal dari segmen cervicalis 1-4. Kemudian ada plexus brachialis, dia itu dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, dan juga 8 at nervus thoracal 1. Kemudian ada plexus lumbosacralis, kemudian ada plexus lumbalis. Plexus lumbalis itu dari nervus lumbalis 1-5. Kemudian ada plexus sacralis, dia dari nervus sacralis 1-4. Kemudian ada plexus coccygeus, dia dari nervus sacralis 4-5 at nervus coccygeus. Nah, di sana tuh di medula spinalis itu terdapat pembesaran pada medula spinalis ini. Dia ada 2, ada intumescentia, ini intumescentia cervicalis, dia tuh dari cervicalis 3 sampai T2, dia itu pembesaran klimaks di C6. Dan intumescentia lumbalis, ini dia di sini. Dia tuh dari T10 sampai lumbal 2, pembesaran klimaks di thoracalis 12. Kemudian ada conus medullaris, yaitu di ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Kemudian ada cauda equina. Nah, cauda equina ini yaitu struktur buntut pada radix lumbalis at sacralis. Kemudian di tractus di medula spinalis itu ada tractus ascendens dan descendens. Nah, pertama yang kanan tuh ada ascendens. Dia tuh ada spinothalamic anterior, dia membawa rangsangan raba dan tekan. Kemudian ada spinothalamic lateral, dia membawa rangsangan nyeri dan suhu. Kemudian ada spinocerebralis anterior dan posterior, dia membawa rangsangan keseimbangan proprioseptif. Kemudian ada columna dorsalis posterior, dia untuk melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik, dan proprioseptif. Kemudian yang kiri ada descendens, itu pertama ada tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk menggerakkan otot-otot volunteer.
Kemudian ada traktus rubospinalis yang merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Kemudian ada traktus tectospinalis yang merupakan traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan dan juga pendengaran atau kulit. Kemudian traktus ekstrapiramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke vaskularisasi dari medula spinalis. Oke. Nah, untuk vaskularisasinya itu pertama di sini kita bisa lihat di sini ada arteri spinal anterior, kemudian ada arteri vertebralis, sini ada arteri subclavia, kemudian ada arteri radicularis, kemudian di sini ada arteri radicularis yang ventral, kemudian di sini juga ada arteri radicularis lumbaris. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang nervus cranialis. Nah, nervus cranialis ini dia tuh adalah sebuah nervus yang keluar dari otak yang jumlahnya tuh ada 12. Nah, masing-masing tuh dia memiliki peranan tersendiri. Nah, setiap nervusnya itu dia mempunyai jarak sensor aferen dan juga eferen gitu. Nah, nervus cranialis ini dia tuh sesuai dengan fungsinya dibedakan menjadi ada 12. Nah, yang pertama itu ada nervus di sini ya. Ini ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius itu untuk membau gitu, pembau. Nah, kemudian selanjutnya kita ke kedua itu ada nervus opticus. Nah, nervus opticus ini untuk dimana kita bisa melihat gitu. Kemudian yang ketiga itu ada nervus oculomotorius. Nah, nervus oculomotorius ini untuk terjadinya kayak pergerakan bola mata, kayak kita bisa melihat kanan kiri kayak gitu. Kemudian selanjutnya itu ada nervus trochlearis. Nah, nervus trochlearis ini untuk inervasi dari musculus obliquus superior yang nanti dia tuh satu musculus ekstraokulernya itu akan menarik bola mata itu ke bagian atas gitu, ke atas. Nah, kemudian ada nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini dia tuh dia tuh di bagian sini. Kemudian ada nervus abducens di sini. Nah, nervus abducens ini dia tuh menginervasi otot rectus lateralis dengan fungsi menggerakkan bola mata ke lateral. Kemudian selanjutnya ada nervus facialis. Nah, nervus facialis ini dia tuh untuk menginervasi otot mimik dari wajah. Jadi kita bisa melakukan mimik wajah itu dari nervus facialis. Kemudian selanjutnya ada nervus vestibulocochlearis yang di sini. Nah, vestibulocochlearis ini untuk vestibulnya untuk keseimbangan dan cochlearis untuk pendengaran. Jadi untuk keseimbangan dan pendengaran. Setelah itu nervus glossopharyngeal. Nah, nervus glossopharyngeus atau glossopharyngeal ini itu dia tuh ada di lidah gitu. Dia tuh menginervasi tespat lidah 1/3 posterior. Kemudian untuk yang pharyngeusnya atau faring, dia tuh di bagian faring untuk menginervasi salah satu otot dari otot faring yaitu musculus stylofaryngeus. Setelah itu di sini ada nervus vagus. Nah, nervus vagus itu dia tuh kayak dia tuh menjelajah gitu, dia tuh kemana-mana. Nah, dia tuh salah satu nervus cranialis yang inervasinya tuh sangat jauh, bahkan hingga dia tuh bahkan jauhnya tuh sampai ke organ viscera kayak gitu. Kemudian ada nervus accessorius. Kemudian dan juga terakhir ada nervus hypoglossus. Jaras dari nervus cranialis itu kan dibagi jadi dua. Ada yang dari encephalon, itu dia tuh nervus 1 olfactoris dan opticus nervus 2. Terus ada yang juga dari batang otak, itu dia dari nervus oculomotorius dari nervus 3 sampai hypoglossus gitu, dari olfactoris sampai nervus hypoglossus. Nah, untuk tempat keluarnya nervus cranialis dari yang lunak dulu, itu untuk nervus olfactorius
dia tuh keluarnya tuh dari bulbus olfactorius. Kemudian untuk nervus opticus dia tuh keluarnya dari chiasma opticum. Kemudian untuk nervus oculomotorius dia tuh dari fossa interpendicularis. Kemudian untuk nervus trochlearis dia tuh dari caudal colliculus inferior. Kemudian untuk yang nervus trigeminus dia tuh dari brachium pontis. Kemudian untuk nervus abducens dia tuh dari sulcus bulbopontinus. Kemudian nervus facialis dia tuh tempat keluarnya di angulus cerebellopontinus. Kemudian nervus vestibulocochlearis dia dari angulus cerebellopontinus juga. Kemudian yang glossopharyngeus, nervus vagus dan juga nervus accessorius. Yang nervus glossopharyngeus dia dari sulcus posterior lateralis. Nervus vagus dan juga accessorius dia juga dari sulcus posterior lateralis. Nah, kalau yang hipoglossus dia itu dari sulcus anterolaterales. Baik, selanjutnya kita akan membahas nervus cranialis dari pengeluaran yang keras. Yang pertama itu ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius itu dia akan keluar di foramina cribosa ossis ethmoidalis. Nah, kemudian ada nervus opticus. Nah, nervus opticus itu dari canalis opticus. Setelah itu di sini kita bisa lihat ada nervus oculomotorius. Kemudian ada nervus trochlearis. Kemudian ada nervus ophthalmicus, nervus abducens, dan juga ada vein. Nah, dia tuh dari sini. Dia dari viscera orbitalis superior. Nah, terus di sini kita bisa lihat ada nervus facialis dan juga ada nervus vestibulocochlearis. Dia itu dari meatus acousticus internus di sini. Terus di sini kita bisa lihat ada nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus dan nervus accessorius dia dari foramen jugulare. Kemudian di sini terakhir ada nervus hypoglossus dia dari canalis hypoglossi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang circulus arteriosus Wilson. Nah, circulus arteriosus Wilson ini sering disebut juga dengan circle of Wills. Nah, dia itu satu jaringan anastomosis arteri yang berada di dasar otak. Nah, struktur ini tuh terdiri dari dua arteri karotis interna, dextra dan sinistra. Dan kita mulai dari arteri basilaris ya. Arteri basilaris ini dia tuh akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini dia tuh akan nanti gabung sama arteri cerebri media. Nah, nanti dia akan membentuk namanya arteri communicans posterior. Terus nanti arteri cerebri media dia akan gabung sama arteri cerebri anterior. Nah, dia tuh akan bergabung nanti bakal jadi namanya arteri communicans anterior. Nah, di sini kita juga bisa lihat percabangan lainnya. Di sini dari arteri basilaris ada arteri labirin, kemudian ada arteri pontis, ada arteri superior cerebri, dan di sini ada arteri vertebralis. Nanti dia akan jadi si arteri basilaris ini. Di sini juga ada arteri inferior anterior cerebellum. Kemudian di sini ada arteri spinalis anterior dan di sini juga ada arteri inferior posterior cerebri. Juga di sini ada arteri cartis interna. Kita lanjut. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jalur dari penglihatan dari kita ya. Nah, jalur penglihatan itu melibatkan serangkaian proses dimulai dari perjalanan cahaya melalui media refrakta hingga memproses visual di otak. Nah, berikut ada slide ini saya akan jelaskan tentang rincian dari jalurnya gitu. Nah, pertama itu kita kan akan kayak melihat cahaya gitu ya. Dia itu akan melalui media refrakta. Nah, media refrakta ini ada kornea nih, kornea. Nah,
cahaya itu akan pertama kali masuk mata itu melalui si kornea ini atau lapisan transparan bagian depan mata. Nah, kornea ini itu akan memfokuskan cahaya dengan membiaskannya. Dan dia akan memainkan peran utama dalam fokus awal cahaya. Kemudian ada aqueous humor. Dia tuh setelah melewati kornea, cahaya itu akan bergerak melalui aqueous humor itu. Nah, aqueous humor itu adalah cairan dimana dia itu cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan juga lensa. Nah, aqueous humor ini dia akan membantu membiaskan cahaya lebih lanjut. Setelah itu saatnya tuh dia bakal masuk ke lensa. Nah, lensa ini di sini tuh nanti cahaya itu akan melepas, kemudian si cahaya itu akan mencapai lensa kan. Dia tuh akan berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina. Nah, proses ini tuh disebut dengan akomodasi yang memungkinkan mata untuk memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Kemudian selanjutnya itu ke vitreous humor. Nah, setelah melewati lensa tadi, dia tuh akan ke vitreous, akan bergerak melalui vitreous humor. Nah, zat seperti gel yang mengisi bagian dalam bola mata dan membantu mempertahankan bentuknya. Jadi vitreous humor itu yang zat gel yang mengisi bagian dari bola mata dan membantu mempertahankan bentuknya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua itu ada retina dan pemrosesan awal. Nah, ini dari retina ini cahaya itu akan difokuskan akan mencapai ke retina. Kemudian lapisan jaringan saraf itu akan bagian di belakang mata. Nah, retina ini dia tuh mengandung fotoreseptor, yaitu sel-sel yang peka terhadap cahaya, yang terdiri dari sel batang dan juga sel kerucut. Nah, sel batang dia tuh peka terhadap cahaya yang redup dan berfungsi dalam penglihatan malam serta penglihatan privat. Jadi kalau ketika seperti ini, kalau lampunya dimatikan berarti yang berfungsi itu sel batang. Nah, kalau sel kerucut itu kebalikannya. Kalau sel kerucut dia tuh peka terhadap cahaya terang. Kayak sekarang ada lampu, dia tuh akan peka terhadap cahaya terang dan juga dia akan peka terhadap warna siang hari. Kemudian ada transduksi cahaya. Nah, fotoreseptor itu akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik melalui proses yang disebut dengan transduksi. Nah, transduksi ini, sinyal listrik ini kemudian diteruskan ke sel-sel bipolar dan juga sel ganglion di retina. Oke, selanjutnya itu jalur optik ke otak. Ini ya, ini ada optic nerve, ini dari saraf optik ya, yaitu dari akson-akson dari sel ganglion bergabung membentuk saraf optik yang membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Kemudian dia akan ke chiasma opticum. Nah, chiasma opticum dia bakal keluar ke chiasma opticum. Nah, saraf optik kedua mata tuh akan bertemu di chiasma opticum tadi kan. Nah, dimana tuh sebagian serat saraf itu menyeberang ke sisi berawan otak. Ini untuk memungkinkan informasi dari batang visual kanan dan kiri diintegrasikan. Kemudian ada tractus opticus. Nah, setelah dari chiasma opticus tadi, sinyal visual itu akan bergerak melalui tractus opticus menuju nucleus geniculatum lateralis gitu di thalamus. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada pemrosesan di otak. Nah, pemrosesan di otak ini, dia pertama itu ada nucleus geniculatum lateralis. Nah, dia tuh di nucleus geniculatum lateralis itu di thalamus adalah pusat pemrosesan utama yang menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirim ke korteks visual. Kemudian yang kedua ada radix optik. Nah, dari tadi yang nucleus geniculatum lateralis tadi, dia itu akan sinyal visual itu akan bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer di lobus occipitalis. Kemudian selanjutnya ada korteks visual primer. Nah, di korteks visual primer ini dia tuh kan tadi di area 17. Nah, sinyal-sinyal visual mulai diinterpretasikan. Kemudian korteks visual primer akan memproses informasi dasar seperti orientasi garis mata, warna, dan juga gerakan gitu. Kemudian selanjutnya ada pemrosesan lanjutan. Nah, informasi visual kemudian tuh dia tuh akan diteruskan ke area-area visual.
asosiatif seperti V2, V3, V4, dan V5 untuk memproses untuk pemrosesan yang lebih kompleks termasuk pengenalan objek, persepsi kedalaman, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya. Selanjutnya aku akan bahas tentang otot mata dan juga peran dari penggerakan dari otot mata itu. Ini ada musculus rectus superior, dia tuh dari origo annulus tendineus communis. Untuk insersionya tuh dia sekitar 6 mm belakang tepi kornea. Untuk persarafannya tuh nervus oculomotorius. Untuk fungsinya dia tuh mengangkat dan memutar kornea, jadi kayak memutar kornea gitu. Nah, selanjutnya tuh musculus rectus inferior. Nah, musculus rectus inferior ini dia tuh fungsinya untuk menurunkan dan putar kornea gitu. Jadi kalau yang superior tuh untuk ke atas, kalau yang inferior tuh nanti ke bawah gitu. Nah, selanjutnya tuh musculus rectus lateralis. Nah, musculus rectus lateralis ini dia persarafannya tuh dari nervus obducens, yaitu fungsinya untuk menggerakkan kornea ke bagian lateral. Jadi kalau di mata kanan tuh ke lateral sini, kalau yang di mata kiri dia ke lateral sini. Jadi untuk musculus rectus lateralis dia di sini untuk mata kiri, untuk mata kanan yang di sini. Nah, kemudian ada musculus rectus medialis di sini. Nah, dia tuh persarafannya tuh nervus oculomotorius. Nah, dia tuh akan menggerakkan kornea ke bagian medial. Jadi kalau bagian kanan untuk musculus rectus medialis yang kanan tuh dia di sini, jadi untuk gerakan ke tengah gitu. Nah, untuk yang kiri dia juga di sini, jadi dia menggerakkan yang bagian medial juga, jadi di bagian tengah situ. Oke, selanjutnya ada musculus obliquus inferior. Nah, musculus obliquus inferior ini dia tuh persarafan dari nervus oculomotorius. Dia tuh untuk menggerakkan kornea ke atas dan ke lateral. Kemudian di sini ada musculus obliquus superior. Nah, musculus obliquus superior ini dia persarafannya dari nervus trochlearis. Dia untuk menggerakkan kornea ke bawah lateral. Jadi kalau yang musculus obliquus superior ini kan dia ke bawah lateral. Jadi dia ke sini, ini ke sini, kalau ini ke sini. Nah, kalau yang obliquus inferior dia kan menggerakkan kornea ke arah atas tapi dia ke lateral. Jadi kayak kalau yang ini tuh ke sini, kalau yang ini ke sini gitu. Di sini ada musculus obliquus superior, di sini ada musculus rectus superior, di sini ada kelihatan ada nervus opticus, kemudian di sini ada musculus rectus lateralis, kemudian di sini ada musculus rectus inferior, dan di sini ada musculus obliquus inferior. Untuk yang musculus yang medial tuh dia di sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya dia kan untuk gerakan bola mata. Nah, untuk melirik, jadi kita tuh dimana melirik ke atas ke kiri ya, ke atas ke kiri itu kayak gini, dia tuh menggunakan yang mata kanan itu dia musculus obliquus inferius, sedangkan untuk yang mata kiri dia musculus rectus superior. Oke. Nah, untuk kalau kita melirik ke kanan kayak gini. Nah, dia tuh mata kanannya tuh musculus yang lateralis, kemudian untuk mata kirinya dia musculus rectus medialis gitu. Nah, kalau kita lirik ke kiri, nah dia tuh nanti musculus lateralis yang kiri, musculus rectus lateralis yang kiri, dan musculus rectus medialis yang kanan. Nah, kalau kita lirik ke bawah kanan, gini, nah itu nanti yang mata kanan tuh dia yang mata kanan tuh nanti musculus rectus inferior, kalau mata kiri dia musculus obliquus superior. Kalau kita lirik ke kiri, ke bawah kiri, dia tuh nanti yang kanan ini dia musculus obliquus superior, kalau yang kiri dia musculus rectus inferior. Baik, selanjutnya di sini ada saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, di sini aku mau jelasin dulu tentang perbedaan dari saraf simpatis dan juga parasimpatis gitu. Nah, kalau dalam tubuh terdapat
saraf otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang involunteer seperti detak jantung, pernafasan, dan juga pencernaan. Nah, pada sistem saraf otonom ini terdapat dua komponen utama yang bekerja secara berdampingan namun memiliki peran yang berbeda, yaitu si saraf simpatis dan juga si saraf parasimpatis ini. Nah, perbedaannya kalau yang simpatis itu dia fight or flight. Jadi dia itu bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya gitu. Contohnya kayak kalau kita lagi dikejar anjing itu kan bahaya ya, itu jadi dia tuh pakai yang simpatis gitu. Nah, ketika si tubuh ini dalam keadaan mendesak gitu, dia tuh saraf simpatis tuh akan bekerja dengan memperlambat proses tubuh yang begitu krusial. Nah, seperti sistem pencernaan, saraf ini tuh akan bekerja secara otomatis tanpa sadar. Nah, saraf simpatis ini dia bekerja sama dengan sistem parasimpatis. Nah, dia tuh bekerja sama untuk menjaga homeostasis tubuh, yakni keseimbangan mekanisme fisiologis agar tubuh tetap berfungsi secara normal. Nah, sementara itu yang saraf parasimpatis dia tuh rest and digest. Nah, dia tuh bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawan dengan si saraf simpatis tadi. Jadi kalau yang parasimpatis ini dia untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat, seperti fungsi pencernaan dan juga metabolisme serta membuat tubuh menjadi tenang. Nah, untuk perbedaannya, pertama untuk saraf simpatis saraf simpatis dia tuh untuk melebarkan pupil mata, sedangkan kalau yang parasimpatis dia tuh menyipitkan pupil mata gitu. Oke, selanjutnya kalau yang simpatis dia tuh merangsang kelenjar ludah, sedangkan kalau yang parasimpatis dia menghambat kerja kelenjar ludah. Kemudian kalau yang simpatis dia tuh yang sini dia tuh untuk mengkontraksikan bronkiolus di paru-paru, sedangkan kalau yang parasimpatis dia tuh untuk merelaksasikan bronkiolus di paru-paru. Nah, kalau yang simpatis dia tuh di jantung itu untuk memperlambat jantung. Kalau yang parasimpatis dia untuk mempercepat jantung. Kemudian yang simpatis di lambung. Nah, kalau di lambung tuh dia merangsang aktivitas lambung dan usus. Jadi dia merangsang aktivitas lambung dan usus. Kalau di parasimpatis dia itu menghambat aktivitas lambung dan juga usus gitu. Oke. Kemudian untuk yang simpatis dia tuh merangsang aktivitas pankreas. Kalau yang di parasimpatis dia menghambat aktivitas pankreas gitu. Kemudian kalau di simpatis itu dia merangsang kantung empedu, sedangkan kalau di parasimpatis dia merangsang pelepasan glukosa dari hati yang menghambat kantung empedu gitu. Kemudian kalau simpatis dia meningkatkan ereksi genitalia. Kalau yang parasimpatis dia merangsang medula adrenal gitu. Nah, kalau yang simpatis dia tuh meningkatkan pengosongan kandung kemih. Kalau yang parasimpatis dia menghambat pengosongan kandung kemih gitu. Kemudian untuk yang parasimpatis dia meningkatkan ejakulasi dan kontraksi pada vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modalitas saraf kranial. Oke. Jadi saraf kranial ini dia ditentukan oleh yang pertama ada arah rangsangan. Nah, arah rangsangan itu ada dua, ada aferen sama eferen. Nah, kalau aferen itu dia rangsangan yang berjalan dari reseptor organ, jadi dia ke pusat saraf. Kalau eferen dia tuh dari pusat saraf ke efektor organ gitu. Ini kebalikannya. Oke, yang kedua itu dari bentuk rangsangan yang diterima oleh organ. Ada dua, ada general sama ada spesial. Yang general itu dia tuh rangsangan secara umum. Dia tuh berupa nyeri gitu, kayak sakit, terus ada raba, tekan, panas, dingin.
dan juga selanjutnya ada spesial. Nah, kalau spesial tuh dia ini rangsangan khusus, kayak rangsangan sensorik maupun motorik yang datang pada organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, juga pada organ-organ yang merupakan derivat dari arcus brachialis. Oke, setelah itu yang ketiga tuh ada asal-usul organ yang menerima rangsangan. Yang pertama itu ada visceral. Nah, visceral itu derivat dari endoderm, yaitu otot mimik, kemudian ada otot pembuluh darah, kemudian ada otot masticatoria, kemudian ada otot polos, laring, dan faring. Kemudian yang kedua ada somatik, itu ada derivat ectoderm, yaitu kulit, mata, telinga, otot jantung, lidah, dan juga otot skelet. Dan yang ketiga ada derivat arcus brachialis, yaitu pertama ada arcus brachialis 1, itu untuk otot-otot masticatoria, untuk mengunyah. Kemudian yang kedua ada arcus brachialis 2, itu untuk mimik wajah. Dan untuk yang ketiga arcus brachialis 3, itu ada dari musculus stylofaryngeus. Kemudian ada arcus brachialis 4 sampai 5, dia untuk otot-otot laring, faring, dan juga palatum. Kemudian ada arcus brachialis 6, dia tuh musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Jadi modalitas saraf kranial tuh dia terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama tuh ada GSE, dia general somatic efferent, jadi dia tuh motorik untuk skelet umum gitu, otot skelet gitu. Kemudian ada GVE itu general visceral efferent, dia tuh untuk autonom parasimpatis dari kelenjar dan juga pupil. Kemudian ada SVE itu special visceral efferent, itu motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial ratio, kayak otot mengunyah, mimik, musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada musculus trapezius, otot laring, dan juga faring. Kemudian ada GVA atau general visceral afferent, yaitu sensorik umum pada organ visceral kayak nyeri, terus suhu, rabat, dan tekan. Kemudian ada SFVA, itu special visceral afferent, yaitu sensorik untuk indera khusus derivat, nanti kayak penciuman, pengecapan, hubungan dengan makan gitulah, kayak pengecapan kalau kita makan gitu. Nah, terus ada GSA, itu general somatic afferent. Nah, dia tuh untuk sensorik dari tubuh kayak nyeri, suhu, raba, dan tekan. Kemudian ada SSA, dia special somatic afferent. Nah, dia tuh untuk sensorik indera khusus dari tubuh kayak visual, keseimbangan, pendengaran gitu. Oke. Jadi di nervus cranius tuh ada modalitasnya tadi kan. Nah, yang pertama tuh untuk nervus olfactoris tuh tadi ada modalitasnya tuh SVA atau special visceralis afferent. Kemudian untuk nervus opticus itu dari SSA atau special somatic afferent. Dan kalau nervus oculomotorius dia dari GSE atau general somatic afferent. Kemudian sama ada GVE atau general visceral afferent. Kemudian untuk yang nervus trochlearis dia itu ada GSE atau general somatic efferent. Kemudian untuk nervus trigeminus dia ada SVE dan juga GSA atau special visceral efferent dan juga general somatic efferent. Kemudian untuk nervus abducens dia ada GSE atau general somatic efferent. Kalau nervus facialis dia ada GVE, SVE, SVA, dan juga GSA. Untuk nervus vestibulocochlearis dia ada SSA atau special somatic afferent. Kemudian untuk nervus glossopharyngeus dia ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Kemudian untuk nervus vagus juga sama kayak glossopharyngeus, ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Dan untuk nervus accessorius dia ada SVE atau special visceral efferent. Kemudian untuk hipoglossus ada GSE atau general somatic efferent. Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.